Hujan turun perlahan, membasahi jalanan kota tua di pinggir Bandung malam itu. Lampu-lampu jalan tampak redup karena kabut tipis yang turun sejak sore. Di antara deretan bangunan lama yang berdiri diam seperti menyimpan banyak rahasia, terdapat sebuah rumah besar peninggalan Belanda kuno yang sudah lama kosong. Rumah itu dikenal warga dengan nama Rumah Ardianta. Tidak ada yang benar-benar tahu sejarah lengkap rumah tersebut. Sebagian warga mengatakan dahulu rumah itu milik seorang pengusaha kaya yang sangat menyukai musik klasik. Sebagian lagi percaya rumah itu pernah menjadi tempat tragedi mengerikan puluhan tahun lalu. Namun, semua cerita itu hanya dianggap desas-desus oleh seorang pemuda yang bernama Raka. Raka adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan seni musik yang sedang kesulitan mencari tempat tenang untuk menyelesaikan tugas komposisi pianonya. Karena biaya hidup semakin berat, ia menerima tawaran murah untuk menjaga rumah tersebut selama beberapa bulan. Rumah itu kosong, tapi masih layak ditempati, kata Pak Harun, penjaga kompleks tua itu. Raka hanya tersenyum kecil. Saya tak masalah tinggal di rumah tua, Pak. Yang penting tenang, Pak Harun tampak ragu sesaat. Kalau malam, jangan terlalu sering masuk ruang musik di lantai 2. Raka tertawa pelan. Kenapa, Pak? Apa ada hantunya? Pak Harun tidak ikut tertawa. Pokoknya jangan terlalu sering. Jawaban itu membuat suasana mendadak canggung. Meski begitu, Raka tetap pindah ke rumah tersebut 2 hari kemudian. Rumah Ardianta ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan tua yang warnanya mulai pudar. Langit-langit rumah sangat tinggi, sementara lantai kayunya sering berbunyi saat diinjak. Namun, yang paling menarik perhatian Raka adalah sebuah piano hitam besar di ruang musik di lantai 2. Piano itu tampak sangat tua, tetapi masih sangat terawat. Ketika jemarinya menyentuh tuts piano, suara yang keluar terdengar sangat indah dan dalam, seolah piano itu masih hidup. Mungkin ini alasan aku harus tinggal di sini, gumamnya kagum. Hari-hari pertama berjalan cukup tenang. Raka menghabiskan waktu dengan membuat komposisi musik sambil sesekali membersihkan rumah. Ia mulai menikmati kesunyian di tempat itu. Namun, semuanya berubah pada malam ke-7. Sekitar pukul 12 malam, Raka terbangun karena mendengar suara piano. Dentingannya sangat pelan, satu nada, lalu berhenti. Kemudian terdengar lagi, dan Raka membuka mata perlahan. Ia duduk di ranjang sambil mencoba memastikan suara itu bukanlah mimpi. Terdengar denting. Kali ini
lebih jelas. Ia langsung melihat ke arah pintu kamar. Suara itu berasal dari lantai 2. Jantung Raka mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada tikus besar atau kayu tua yang bergerak karena udara malam. Namun, beberapa detik kemudian, suara piano mulai membentuk melodi. Seseorang sedang memainkan lagu. Raka berdiri perlahan, lalu berjalan keluar kamar. Lorong rumah tampak gelap dan dingin. Lampu gantung di ruang tengah bergoyang pelan, terkena angin. Denting piano terus terdengar. Melodinya terdengar sedih, bahkan sangat sedih. Raka menelan ludah. Meski tubuhnya mulai merinding, rasa penasaran membuatnya tetap melangkah menuju tangga. Semakin dekat ke lantai 2, suara piano terdengar semakin jelas. Ia bisa mendengar tekanan lembut pada tiap nada, seperti dimainkan oleh pianis profesional. Ketika sampai di depan ruang musik, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Raka berdiri mematung beberapa detik sebelum perlahan membuka pintu. Ruang musik tampak gelap. Hanya ada cahaya bulan dari jendela besar yang menerangi piano hitam di tengah ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Raka menghela napas panjang. Mungkin aku terlalu capek, katanya pelan. Ia melangkah mendekati piano, lalu mendadak tubuhnya membeku. Tuts piano bergerak sendiri. Satu tuts putih perlahan turun. Denting. Raka mundur cepat sampai menabrak kursi kecil di belakangnya. Udara di ruangan mendadak terasa sangat dingin. Kemudian samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Raka langsung berlari keluar ruangan tanpa berani menoleh lagi. Malam itu, ia tak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, wajahnya terlihat pucat saat membeli sarapan di warung yang ada di dekat kompleks. Pak Harun yang melihatnya hanya menghela napas pelan. "Kau dengar pianonya ya?" Raka terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Pak Harun duduk perlahan. Sudah lama rumah itu begitu. "Memangnya ada apa di sana, Pak?" Pria tua itu menatap kosong ke kejauhan. Dulu pemilik rumah punya anak perempuan yang bernama Santi. Dia sangat pandai bermain piano. Lalu katanya Santi meninggal secara misterius. Raka mulai merasa tak nyaman. Misterius? Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang bunuh diri. Ada juga yang bilang ia dibunuh. Angin pagi berhembus pelan melewati warung kecil itu. Pak Harun melanjutkan dengan suara pelan. Sejak saat itu, kadang terdengar piano dimainkan tengah malam. Raka mencoba tertawa kecil meski tenggorokannya terasa kering. "Mungkin cuma cerita orang-orang, Pak." Pak Harun menatapnya serius. "Kalau nanti kau dengar suara perempuan menangis,
Jangan pernah kau jawab. Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka kembali berdiri. Malam berikutnya, Raka berusaha mengabaikan semua cerita itu. Ia memasang headphone sambil mengerjakan komposisi musiknya di kamar. Namun, tepat pukul 12 malam, lampu rumah mati. Seluruh rumah mendadak gelap gulita. Raka sedikit mengumpat pelan, lalu mengambil senter dari dalam tasnya. Belum sempat ia berdiri, suara piano kembali terdengar. Kini lebih keras. Melodinya berbeda, lebih cepat, lebih emosional. Seolah seseorang sedang marah. Denting piano bergema ke seluruh rumah. Raka mencoba menahan rasa takutnya. Ia memutuskan menunggu sampai suara itu berhenti. Namun, di sela-sela dentingan piano, terdengar suara langkah kaki di lorong luar kamarnya. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Raka menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik sangat lirih. "Tolong saya." Raka memejamkan mata kuat-kuat. Ia teringat ucapan Pak Harun, "Jangan pernah jawab." Suasana menjadi semakin dingin. Gagang pintu kamar perlahan bergerak sendiri. Raka mundur perlahan sambil menggenggam senter erat-erat. Pintu kamar mulai terbuka sedikit. Dari celah gelap itu terlihat ujung gaun putih panjang. Tubuh Raka gemetar hebat. Lalu tiba-tiba denting piano berhenti. Semua kembali sunyi. Pintu kamar menutup sendiri perlahan. Lalu lampu rumah kembali menyala. Raka terduduk lemas di lantai dengan napas tidak beraturan. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, ia benar-benar percaya bahwa rumah itu memang menyimpan sesuatu. Dan malam itu, ia belum tahu bahwa sosok yang memainkan piano bukan sekedar arwah biasa. Sejak malam mengerikan itu, Raka mulai merasa rumah tua tersebut tidak lagi sekedar tempat tinggal sementara. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup dalam kesunyian, tersembunyi di balik denting piano yang selalu muncul setiap tengah malam. 2 hari berikutnya, Raka hampir tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia selalu menunggu jam menunjukkan pukul 12 dengan perasaan cemas. Dan benar saja, piano itu selalu berbunyi. Kadang pelan, seperti lagu Nina Bobo. Kadang cepat dan kacau, seperti luapan amarah. Anehnya, hanya Raka yang tampaknya bisa mendengar melodi itu dengan sangat jelas. Ketika ia bertanya kepada warga sekitar, sebagian besar hanya mengatakan mereka sesekali mendengar suara aneh dari rumah tersebut, tetapi tidak sedetail yang ia alami. Hal itu membuat pikirannya semakin gelisah. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raka memberanikan diri
memasuki ruang musik pada siang hari. Ia ingin memastikan tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Ruangan itu tampak biasa saja. Debu tipis menempel di sudut-sudut dinding. Rak buku tua berdiri di dekat jendela besar. Di atas piano hitam terdapat foto lama seorang gadis muda mengenakan gaun putih. Wajah gadis itu cantik dan lembut. Matanya terlihat tenang. Di bagian bawah bingkai foto tertulis nama Santi Ardiata tahun 1998. Raka memperhatikan foto itu cukup lama. "Mungkin kau memang pernah tinggal di sini," gumamnya pelan. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari belakang, padahal semua jendela tertutup. Raka menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah laci kecil di bawah rak buku. Laci itu sedikit terbuka. Dengan rasa penasaran, ia menariknya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar partitur musik lama dan sebuah buku harian kecil berwarna coklat tua. Sampulnya mulai rusak dimakan usia. Raka membuka halaman pertama perlahan. Tulisan tangan yang rapi memenuhi tiap halaman. "Hari ini ayah kembali memaksaku ikut konser. Aku lelah." Raka terus membaca. Isi buku itu ternyata catatan harian Santi. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengetahui kehidupan gadis tersebut. Santi adalah pianis muda berbakat yang terkenal sejak kecil. Namun bakat itu justru membuat hidupnya penuh tekanan. Ayahnya sangat keras dan selalu menuntut kesempurnaan. Santi hampir tidak memiliki kehidupan bebas. Setiap hari hanya latihan piano, piano, dan piano. Semakin lama, tulisan di buku harian itu berubah semakin suram. "Aku merasa rumah ini semakin dingin. Aku sering mendengar seseorang menangis di lorong malam hari. Ayah bilang aku hanya kelelahan." Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh saat membaca halaman-halaman terakhir. Tulisan Santi tampak bergetar. "Tadi malam aku melihat perempuan berdiri di depan ruang musik. Dia pakai gaun putih. Wajahnya mirip denganku." Jantung Raka mulai berdegup cepat. Ia membalik halaman berikutnya. "Aku takut." Tulisan berikutnya tampak berantakan. Dia terus memainkan piano saat tengah malam. "Aku tak kuat lagi." Lalu halaman terakhir hanya berisi satu kalimat. "Kalau aku menghilang, jangan percaya siapapun di rumah ini." Raka menutup buku harian itu perlahan. Tubuhnya merinding. Mendadak terdengar dentingan piano. Padahal hari masih sore. Denting, denting. Raka menoleh cepat ke arah piano hitam. Tidak ada siapa-siapa. Namun salah satu tus bergerak perlahan sendiri. Kemudian suara perempuan terdengar sangat pelan di belakangnya. Dia belum pergi,
Raka langsung membalikkan tubuh. Tak ada siapapun. Napas Raka mulai memburu. Ia segera membawa buku harian itu turun ke kamar. Malam harinya, hujan turun semakin deras. Petir sesekali menyambar langit, membuat rumah tua itu tampak lebih menyeramkan. Raka mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca ulang catatan Santi. Ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin arwah yang selama ini muncul bukanlah Santi. Mungkin ada sosok lain. Tepat pukul 12 malam, suara piano kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Melodinya sangat indah, lembut, penuh kesedihan. Entah kenapa, Raka merasa lagu itu seperti meminta pertolongan. Tanpa sadar, ia berjalan menuju lantai 2. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak mampu menghentikan dirinya sendiri. Lorong menuju ruang musik tampak gelap. Cahaya bulan masuk samar melalui jendela panjang di ujung lorong. Saat Raka mendekati pintu ruang musik, suara piano tiba-tiba berhenti. Perlahan ia membuka pintu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu dengan jelas. Seorang perempuan duduk di depan piano membelakangi Raka. Gaun putih panjang menutupi tubuh kurusnya. Rambut hitamnya terurai hingga ke pinggang. Jemarinya masih berada di atas tuts piano. Raka membeku, tubuhnya sulit bergerak. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi kesedihan mendalam. Namun, bukan wajah menyeramkan yang dilihat Raka. Perempuan itu justru tampak seperti seseorang yang sangat menderita. "Kau Santi?" tanya Raka lirih. Sosok itu menatapnya beberapa detik, lalu perlahan mengangguk. Raka menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Santi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan gemetar menunjuk ke arah dinding belakang ruangan. Raka mengikuti arah jarinya. Di balik lemari tua dekat dinding, tampak ada bekas pintu tersembunyi. Belum sempat Raka mendekat, suasana mendadak berubah sangat dingin. Lampu ruang musik berkedip cepat. Wajah Santi berubah panik. "Kau pergilah," bisiknya pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari luang lorong. Bukan langkah perempuan. Langkah itu terdengar seperti seseorang bertubuh besar sedang menyeret kaki. Raka memandang ke arah pintu dengan napas tertahan. Langkah itu semakin dekat. Santi berdiri mendadak dari kursi piano. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Dia datang," katanya lirih. Lampu mendadak padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Di dalam kegelapan itu, Raka mendengar suara napas berat tepat di depan pintu ruang musik. Kemudian, gagang pintu perlahan bergerak sendiri. Raka mundur beberapa langkah. Sementara Santi berdiri gemetar di dekat piano. Pintu terbuka perlahan. Dan
dari balik kegelapan lorong muncul sosok pria tinggi dengan wajah penuh bayangan hitam. Matanya kosong, lehernya tampak membiru seperti bekas jeratan. Aura kemarahan menyelimuti seluruh ruangan. Santi langsung menjerit, "Itu bukan ayahku lagi." Tubuh Raka terasa kaku saat melihat sosok pria tinggi berdiri di ambang pintu ruang musik. Bayangan hitam menyelimuti wajahnya, tetapi sorot matanya penuh kemarahan dan penderitaan. Udara di dalam ruangan berubah semakin dingin. Santi mundur perlahan sambil memegangi piano. "Itu bukan ayahku lagi," bisiknya gemetar. Sosok pria itu melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar pelan. Bau lembab seperti tanah basah mulai memenuhi ruangan. Ingin rasanya Raka lari, tetapi tubuhnya sulit bergerak. Pria itu mengangkat kepala perlahan. Dalam cahaya samar dari luar jendela, Raka akhirnya melihat wajahnya. Wajah itu pucat membiru, matanya cekung, dan di lehernya terlihat jelas bekas lilitan tali. Tiba-tiba pria itu menatap langsung ke arah Raka. Lampu ruang musik langsung pecah bersamaan. Raka terkejut hingga jatuh terduduk. Santi menjerit keras, "Jangan lihat matanya." Namun semuanya terlambat. Dalam sekejap, kepala Raka dipenuhi bayangan-bayangan aneh. Ia melihat Santi sedang memainkan piano sambil menangis. Melihat seorang pria tua membentaknya dengan marah. Melihat pecahan gelas berserakan. Dan melihat seseorang terjatuh dari tangga. Bayangan itu muncul cepat seperti kilatan mimpi buruk. Raka memegangi kepalanya yang sakit. Saat ia kembali sadar, sosok pria itu sudah berdiri sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Raka. Suara berat dan serak terdengar pelan. "Dia harus diam." Lalu mendadak Santi berteriak keras, "Pergilah!" Angin besar tiba-tiba berhembus di dalam ruangan. Piano berbunyi sendiri dengan nada yang kacau. Sosok pria itu terpental mundur beberapa langkah sebelum menghilang menjadi bayangan hitam pekat. Ruang musik kembali gelap dan dingin. Raka terengah-engah sambil berkeringat dingin. Santi berdiri diam di dekat piano. Wajahnya terlihat sangat sedih. "Ayahku bukan orang jahat," katanya lirih. Raka perlahan berdiri. "Kalau begitu, siapa sebenarnya dia?" Santi menunduk. "Ada sesuatu di rumah ini sebelum kami datang." Suara hujan terdengar di luar jendela. Raka mencoba menenangkan napasnya. "Apa maksudmu?" Santi memandang dinding tua di belakang lemari besar. "Rahasianya ada di balik sana." Belum sempat Raka bertanya lagi, tubuh Santi perlahan memudar seperti kabut. "Temukan kebenarannya sebelum dia mengambilmu juga." Dan sosok itu menghilang.
Raka berdiri sendirian di ruang musik dengan jantung berdebar keras. Malam itu, ia tak tidur sama sekali. Pagi harinya, ia langsung menemui Pak Harun. Pria tua itu tampak terkejut melihat wajah Raka yang pucat. "Kau lihat sesuatu lagi?" Raka mengangguk cepat. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu?" Pak Harun diam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Dulu, sebelum keluarga Ardianta tinggal di sana, rumah itu pernah dimiliki keluarga Belanda. Katanya terjadi pembunuhan di sana." Raka mulai merasa tegang. "Pembunuhan? Siapa, Pak?" Pak Harun menatap kosong ke kejauhan. "Seorang pianis perempuan." Angin pagi terasa mendadak dingin. "Konon dia dibunuh oleh tunangannya sendiri karena cemburu." Raka langsung teringat tulisan Santi tentang perempuan bergaun putih. "Maksud Bapak, arwah itu masih ada di sana?" Pak Harun mengangguk pelan. "Banyak orang percaya arwahnya tidak pernah pergi." Raka menelan ludah. "Lalu bagaimana dengan keluarga Santi?" Tak lama setelah pindah ke rumah itu, mereka mulai berubah. Ayah Santi jadi mudah marah. Santi sering sakit dan mengurung diri. Pak Harun memandang Raka serius. Rumah itu perlahan mempengaruhi mereka. Raka mulai memahami sesuatu. Mungkin roh jahat itu bukan ayah Santi. Mungkin ayahnya hanyalah korban. Sore harinya, Raka kembali ke ruang musik. Kali ini, ia membawa senter dan beberapa alat untuk memindahkan lemari besar yang menutupi dinding belakang. Lemari itu sangat berat, butuh hampir 1 jam sampai akhirnya bergeser perlahan. Dan benar saja, di baliknya terdapat pintu kayu kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Jantung Raka berdetak cepat. Ia membuka pintu itu perlahan. Bau lembab langsung menyeruak keluar. Di balik pintu terdapat tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Gelap, dingin, sunyi. Raka menyalakan senter lalu menuruni tangga perlahan. Setiap langkah membuat debu berterbangan. Ruangan bawah tanah itu ternyata cukup luas. Dindingnya penuh noda hitam dan jamur tua. Di sudut ruangan terdapat piano rusak yang sebagian kayunya sudah hancur. Namun, yang membuat Raka membeku adalah sesuatu di dekat piano itu. Sebuah kursi roda tua. Dan di lantai terdapat bekas goresan panjang seperti seseorang pernah diseret paksa. Raka mulai merasa mual. Tiba-tiba senternya berkedip. Udara berubah sangat dingin. Lalu terdengar suara piano pelan dari sudut ruangan. Padahal piano itu rusak. Raka perlahan mengarahkan senter ke arah suara. Dan ia melihat seorang perempuan duduk di depan piano rusak itu. Gaun putihnya tampak kotor penuh noda hitam. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya bergerak perlahan mengikuti melodi. Raka mundur ketakutan. Perempuan itu berhenti bermain piano.
Lalu kepalanya menoleh perlahan dengan gerakan patah-patah. Wajahnya hancur, matanya hitam kosong, mulutnya tersenyum sangat lebar. Akhirnya ada yang datang. Suara itu jelas bukan suara Santi. Tubuh Raka langsung gemetar. Perempuan itu berdiri perlahan. Kakinya tampak patah dan bergerak tak normal. Aku sudah menunggu sangat lama. Dinding ruang bawah tanah mendadak dipenuhi suara bisikan, tangisan, dan dentingan piano bersamaan. Raka mencoba lari menuju tangga, tetapi pintu atas tertutup sendiri. Perempuan itu tertawa lirih. Kalian semua selalu ingin pergi. Lampu senter mati. Ruangan menjadi gelap total. Raka mulai panik. Ia mencoba meraba tangga sambil bernapas cepat. Lalu mendadak seseorang memegang tangannya. Sentuhan itu dingin tetapi lembut. Suara Santi terdengar pelan di dekat telinganya. Jangan takut, aku akan membantumu. Tiba-tiba cahaya kecil muncul di ujung ruangan. Di dalam cahaya samar itu, Raka melihat sebuah kalung perak tergeletak di lantai dekat piano rusak. Santi berbisik lagi. Itu sumbernya. Perempuan menyeramkan tadi langsung menjerit marah. Jangan kau sentuh itu. Raka memberanikan diri berlari menuju kalung tersebut. Namun tepat sebelum ia meraihnya, sosok perempuan itu melompat cepat ke arahnya dari kegelapan. Raka refleks menjatuhkan tubuhnya ke samping saat sosok perempuan mengerikan itu menerjang dari kegelapan. Suara tawa melengking memenuhi ruang bawah tanah yang sempit dan lembab. Tubuh perempuan itu menghantam piano rusak hingga mengeluarkan dentingan sumbang yang membuat telinga sakit. Raka segera meraih kalung perak di lantai. Begitu jemarinya menyentuh benda itu, udara di ruangan langsung bergetar hebat. Perempuan menyeramkan tadi menjerit keras. Tidak, jangan ambil itu. Suara jeritannya menggema ke seluruh ruang bawah tanah. Seperti puluhan suara bercampur menjadi satu. Kalung itu terasa sangat dingin di tangan Raka. Pada bagian tengahnya terdapat liontin kecil berbentuk not balok musik yang sudah berkarat. Tiba-tiba bayangan aneh kembali muncul di kepala Raka. Ia melihat seorang perempuan muda sedang bermain piano di ruang bawah tanah itu puluhan tahun lalu. Wajahnya cantik dan tenang. Namun seorang pria datang membawa kemarahan besar. Mereka bertengkar. Pria itu menuduh perempuan tersebut telah berselingkuh. Tangisan terdengar. Lalu pria itu mendorong perempuan tersebut hingga jatuh menghantam piano. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Raka tersentak saat bayangan itu menghilang. Kini ia mengerti arwah perempuan itu adalah korban pembunuhan. Dan kebenciannya selama puluhan tahun telah memenuhi rumah tersebut dengan energi gelap. Perempuan menyeramkan itu kembali berdiri.
Matanya yang hitam kosong menatap tajam ke arah Raka. "Itu milikku." Tubuhnya mulai berubah menjadi kabut hitam pekat. Dinding ruang bawah tanah bergetar hebat. Debu berjatuhan dari langit-langit tua. Raka mulai panik. "Santi!" teriaknya kencang. Seketika cahaya putih muncul di dekat tangga. Sosok Santi berdiri di sana dengan wajah cemas. "Kalung itu harus dihancurkan," katanya cepat. "Bagaimana caranya?" "Mainkan lagu terakhirku." Raka membeku. Santi menunjuk piano rusak di sudut ruangan. "Melodi itu akan melepaskan semuanya." Perempuan menyeramkan tadi langsung berteriak marah. "Diam kalian!" Kabut hitam melesat cepat ke arah Santi. Namun Santi bertahan sambil menahan rasa sakit. "Cepat Raka!" Tanpa berpikir panjang, Raka duduk di depan piano rusak itu. Sebagian tutsnya sudah patah. Namun anehnya, ketika jemarinya menyentuh piano tersebut, suara yang keluar tetap terdengar jelas. Santi perlahan mendekat. Kemudian dengan suara lirih, ia mulai menyenandungkan melodi yang dulu sering ia mainkan. Melodi yang sangat indah, lembut, penuh kesedihan. Raka mengikuti nada demi nada dengan tangan gemetar. Denting piano mulai memenuhi ruangan bawah tanah. Perempuan menyeramkan itu menjerit semakin keras. Tubuhnya perlahan melemah. Kabut hitam di sekelilingnya mulai pecah seperti asap tertiup angin. Namun tiba-tiba seluruh rumah berguncang kuat. Salah satu tiang kayu di langit-langit runtuh. Hampir saja Raka terkena reruntuhan. "Jangan berhenti Raka!" teriak Santi. Raka terus memainkan melodi itu meski tangannya gemetar hebat. Perempuan menyeramkan tersebut mendekat perlahan sambil menangis. Kini wajahnya mulai berubah. Tidak lagi mengerikan. Perlahan, wajah asli seorang perempuan muda terlihat di balik bayangan hitam. Air mata mengalir dari matanya. "Aku hanya ingin pulang." Suara itu tak lagi terdengar menyeramkan. Raka merasakan dadanya sesak. Mungkin selama ini arwah itu bukan sepenuhnya jahat. Ia hanya dipenuhi rasa sakit dan kemarahan selama puluhan tahun. Santi mendekati perempuan tersebut secara perlahan. "Kau sudah lama terlalu menderita," katanya lembut. Perempuan itu menatap Santi dengan mata berkaca-kaca. "Aku sendirian." Santi tersenyum kecil. "Sekarang tidak lagi." Melodi piano mencapai nada terakhir. Denting terakhir menggema panjang ke seluruh ruangan. Dan tepat saat nada itu berakhir, kalung perak di tangan Raka retak perlahan. Cahaya putih terang memenuhi ruang bawah tanah. Perempuan itu menutup wajah sambil menangis pelan. Kabut hitam di tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, ruangan itu terasa hangat. Suara bisikan yang selama ini memenuhi rumah perlahan lenyap. Tangisan berhenti. Denting piano misterius menghilang.
perempuan itu memandang Raka dan Santi dengan senyum kecil penuh rasa syukur. "Terima kasih." Tubuhnya berubah menjadi cahaya lembut, lalu perlahan menghilang ke udara. Sunyi. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi. Santi berdiri diam beberapa saat. Wajahnya kini tampak jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Raka perlahan berdiri dari kursi piano. "Apakah semua sudah selesai?" tanyanya pelan. Santi mengangguk. "Ayahku juga sudah bebas." Raka teringat sosok pria bertali di leher yang selama ini muncul penuh kemarahan. "Apa dia sebenarnya mencoba melindungimu?" Air mata tipis muncul di mata Santi. "Ayah menyesal sebelum meninggal. Tapi rumah ini sudah dipenuhi roh gelap." Suasana menjadi hening beberapa saat. Kemudian Santi menatap Raka sambil tersenyum lembut. "Terima kasih karena sudah mendengarkan denting pianoku." Tubuhnya mulai memudar perlahan. Entah kenapa, Raka mendadak merasa sedih. "Kau mau pergi?" Santi mengangguk kecil. "Sudah saatnya aku istirahat." Cahaya putih perlahan menyelimuti tubuhnya. Sebelum menghilang sepenuhnya, Santi berkata lirih, "Teruslah kau bermain musik. Jangan pernah bermain dengan rasa takut." Dan sosoknya lenyap bersama cahaya lembut yang memenuhi ruang bawah tanah. Raka berdiri sendirian. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Beberapa minggu kemudian, rumah Ardianta mulai diperbaiki. Tidak ada lagi suara piano misterius di tengah malam. Tidak ada lagi tangisan di lorong. Suasana rumah terasa jauh lebih hangat. Raka memutuskan tetap tinggal di sana hingga tugas akhirnya selesai. Anehnya, sejak kejadian itu, kemampuan bermain pianonya berkembang dengan sangat pesat. Ia bahkan berhasil menciptakan sebuah komposisi musik baru yang terinspirasi dari melodi terakhir Santi. Komposisi itu ia beri judul Denting Piano Tengah Malam. Beberapa bulan kemudian, karya tersebut memenangkan penghargaan musik tingkat nasional. Pada malam setelah pengumuman kemenangan itu, Raka kembali duduk sendirian di ruang musik lantai 2. Hujan turun perlahan di luar jendela. Ia memainkan melodi terakhir yang dulu diajarkan Santi. Denting piano terdengar lembut memenuhi ruangan. Lalu angin hangat berhembus pelan. Samar-samar Raka merasa melihat bayangan seorang gadis tersenyum di dekat jendela sebelum menghilang bersama cahaya bulan. Kali ini tidak ada rasa takut, hanya ketenangan.